Baik teman-teman, perkenalkan sebelumnya kami adalah kelompok 1 untuk proyek mata kuliah praktikum basis data 2 kelas 3 teknik informatika atau lebih cepatnya kelas 3C untuk prodi teknik informatika jurusan teknik elektro Politeknik Negeri Ambon. Baik teman-teman, untuk progres kerja proyek kami, saya bertugas untuk menjelaskan tugas kami di minggu yang pertama. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Ryan Franklin Furmans, NIM saya 1324144069. Baik, untuk minggu pertama ini kelompok kami diberi progres kerja. Yang pertama yaitu membuat database dan tabel sederhana, yang kedua membuat diagram EER, yang ketiga mapping EER ke skema relasional, dan yang keempat implementasi tabel dengan constraint. Baik teman-teman, untuk yang pertama kami telah membuat database sederhana, yaitu database sistem reservasi hotel, dan kami juga telah membuat tabelnya. Di sini kami mempunyai tabel sekitar 7. Yang pertama ada tabel shift, yang kedua tabel kamar, yang ketiga tabel pegawai, yang keempat tabel tamu, yang kelima tabel reservasi, yang keenam tabel layanan, dan yang ketujuh tabel pembayaran. Untuk pencapaian ketiga kami disuruh untuk membuat mapping EER ke skema relasional. Baik, boleh teman-teman lihat di angka 1 dan angka N ini. Saya ambil contoh satu saja, yaitu sebentar teman-teman, saya atur agar di mana satu kamar bisa dilayani oleh banyak reservasi, dan banyak reservasi hanya bisa melayani satu kamar. Oke, itu salah satu pencapaian kami untuk progres di minggu pertama maupun yang ketiga, yaitu mapping EER ke skema relasional. Dan yang terakhir yaitu implementasi tabel dengan constraint primary atau foreign key. Di sini boleh teman-teman lihat yang warna kuning ini atau kunci yang berwarna kuning adalah primary key, dan boleh teman-teman lihat di semua tabel telah ada primary key. Saya ambil contoh saja untuk tabel reservasi. Di sini mempunyai primary key yaitu ID reservasi, dan untuk foreign key-nya boleh teman-teman lihat kunci yang berwarna silver. Inilah foreign key, di mana untuk tabel reservasi mempunyai 3 foreign key yaitu ID tamu, ID kamar, dan ID pegawai. Baik, saya rasa untuk pencapaian kami di progres kerja minggu yang pertama telah terpenuhi semuanya. Dan jika teman-teman bertanya kenapa di tabel layanan mempunyai ID layanan dan ID detail, dan pada umumnya kan biasanya primary key hanya satu saja untuk tabel atau untuk di setiap tabel dalam database. Namun kenapa di sini kami mempunyai 2 primary key? Di sini kami sengaja menaruhnya untuk membuktikan bahwa dalam satu tabel juga bisa mempunyai 2 primary key asalkan fungsi dan tujuannya sama. Dan ya, buktinya tabel kami tidak error atau database kami tidak error. Baik teman-teman, sekian untuk pencapaian kami di minggu yang pertama, dan untuk minggu yang kedua dan minggu yang ketiga akan dijelaskan oleh teman-teman saya pada next video. Baik, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Elsa Petra Lunusa dengan NIM 1324144077. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi minggu kedua, yaitu normalisasi hingga BCNF, 4NF, dan 5NF. Yang kedua, implementasi hasil normalisasi ke DBMS. Sudah terpenuhi BCNF karena semua tabel sudah ada di kandidat C. Untuk core NF juga sudah karena ada multi implementasi karena sudah dipisah-pisahkan per tabel. Terus untuk 5NF sudah dipenuhi karena tidak dipecah-pecahkan ke tabel yang lebih kecil. Untuk implementasi ke DBMS bisa dilihat kebenaran ini adalah bukti bahwa tabel telah diimplementasikan ke DBMS. Sekian dan terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Itadian Galvin Pelito Galuku
NIM 1324-1440, di mana saya akan menjelaskan progres kedua, minggu kedua praktikum basis data, yaitu praktik join, kompleks, left right, full, dan self join. Untuk codingannya, pertama join, codingannya seperti begini dan hasilnya seperti di bawah sini. Terus left join, codingannya ini, outputnya ini. Kenapa dia nol? Karena dia hanya menampilkan di bagian left saja. Terus yang right node join, codingannya ini, dan hasilnya seperti di bawah sini. Sama seperti join, di hasilnya juga nol karena dia cuma menampilkan di right saja. Terus full join, codingannya ini, hasilnya di bawah sini. Mengapa masih ada nol? Karena dia menampilkan keduanya, tetapi tidak menghubungkan atau tidak menyatukan keduanya. Yang terakhir, self join, codingannya ini dan outputnya di bawah sini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, sini kita akan masuk pada bagian 4, yaitu menggunakan operator axis. Dan sini untuk tampilan query-nya, dan ini untuk eksekusinya. Sini ini hasilnya. Dan kita lanjut next bagian all. Dan ini untuk query setelah dieksekusi, dan ini hasilnya. Nah, kita masuk pada yang terakhir, yaitu end. Nah, ini adalah tampilan query setelah dieksekusi, dan ini hasilnya. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Hilda Lintamon, NIM saya 1324144064. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat views dan mengaksesnya. Ini cara mengaksesnya. Ini cara membuat view. Dan ini hasilnya. Dan ini cara mengaksesnya. Dan ini hasilnya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Betania Silik, NIM 13241482. Di sini saya bertugas menjelaskan slide pada ketiga, yaitu membuat indeks dan membandingkan performa query. Yang kedua, membuat storage prosedur sederhana. Ini query untuk membuat indeks. Sebelum menambahkan indeks, setelah menambahkan indeks, dan ini hasilnya. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu membuat storage prosedur sederhana. Dan ini query uji cobanya. Reservasi untuk Budi pada tanggal 15 bulan 11 2005 berhasil ditambahkan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Felicitas Felicity dengan NIM 132414473. Di sini saya akan menjelaskan poin minggu ketiga, yaitu ketiga membuat function dengan parameter. Dan yang keempat, tadi proses automatic query menggunakan prosedur. Yang ini merupakan codingan untuk membuat pada log. Yang kedua yaitu men-trigger function. Yang ketiga yaitu trigger. Dan yang keempat yaitu kita membuat automatic query. Dan ini adalah query-nya.
Dan ini adalah codingan untuk menjalankan query tersebut. Di mana data baru berhasil ditambahkan, ID reservasi yaitu 5, namanya Adi Pratama, tanggal 2025 bulan tahun 2025 bulan 11 tanggal 13. Total reservasi saat ini berjumlah 5. Dan semuanya sukses untuk dijalankan. Sekian dan terima kasih.